Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat bergabung saya ucapkan kepada instruktur, pembimbing, dan para partisipan PCT batch 7 hari ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Tesya Despira, mahasiswa Universitas Padjadjaran. Di sini saya sebagai host dan kali ini saya ditemani oleh yang pertama sebagai presenter hari ini atau yang menyampaikan materi kita hari ini yaitu Ibu Intan Purwanti SPD, dan yang akan menjadi moderator hari ini yaitu Ibu Sri Hasti Gustria SPD. Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Sri Hasti Gustria SPD. Atas waktunya saya persilakan. Terima kasih kepada Mbak Tesya Despira yang sudah memulai host untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada Ibu Siti Nuriani sebagai instruktur kami di VCT Batch 7 ini, dan kepada Mbak Tesya Despira, mahasiswi UNPAD sebagai host. Dan perkenalkan, saya dengan Sri Hasti Gustria, saya adalah guru BK di SMA Angkasa Bandung dan bertugas sebagai moderator di sini. Berikut saya akan memperkenalkan presenter atau narasumber kita hari ini. Beliau adalah Ibu Intan Purwanti, biasa dipanggil dengan Ibu Intan. Kelahiran Pontianak 28 Juni 1990. Tinggal di Kompleks Satrat 213 Tanjung Pinang, beragama Islam, dan beliau adalah Kepala Sekolah TK Angkasa 1 1000. Ibu Intan, waktu dan tempat saya persilakan. Kepada Ibu Intan, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu moderator yaitu Ibu Sri Hasti Gustria SPD, dan terima kasih juga kepada Ibu host Mbak Tesya Despira. Baik, hari ini saya izin share screen-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, saya akan mempresentasikan tentang pentingnya bermain bagi anak usia dini. Baik, ini data diri saya. Nama Intan Purwanti, tempat tanggal lahir Pontianak 28 Juni. Saya bekerja di TK Angkasa 1 Sri Bintan. Baik, pentingnya bermain untuk anak usia dini. Anak usia dini adalah di mana usia itu usia emas. Sel-sel saraf yang berada pada anak usia dini itu sangat pas berkembangnya. Jadi perlunya kita melakukan eksplorasi dalam bentuk bermain, menggunakan benda-benda. Disitulah kita dapat mengasah sel saraf anak. Baik, apa itu alat bermain? Alat bermain itu banyak macamnya, bisa dalam bentuk alam seperti halnya di ini kerang-kerangan, pasir berwarna, kemudian bisa juga dengan alat bermain yang kita beli di toko, alat bermain yang ada alat-alat di rumah kita, itu semuanya dapat digunakan untuk alat bermain. Mengapa alat bermain penting bagi anak? Karena dengan alat bermain tersebut kita dapat menstimulasi perkembangan anak.
Nah, ini yang pertama ya, yang ada di bermain itu, yang pertama mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak, nilai agama dan moral, fisik motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional, dan seni. Kemudian yang kedua ini mengembangkan keterampilan inquiry. Inquiry ini adalah keterampilan bertanya pada anak usia dini. Kemudian yang ketiga, mengembangkan imajinasi dan kreativitas anak. Jadi anak dapat berimajinasi serta berkreatif. Kemudian yang keempat yaitu mengajarkan anak untuk bertanya. Jadi kita mengajarkan kepada anak untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengasah pikiran anak. Ini warna apa, ini benda apa, kemudian apa yang anak lihat. Kemudian selanjutnya, seperti apa sih benda yang terdapat di rumah, yaitu alat main atau benda-benda yang dimainkan anak dapat berupa lospat. Lospat itu adalah benda yang sisa ya, misalnya dari kita masak kerang, nah itu bisa kita gunakan. Kemudian dari kardus, bekas-bekas kardus seperti kotak odol, kotak sabun, botol-botol minuman, itu adalah lospat. Kemudian material lepasan apapun, baik dari alam maupun daur ulang. Daur ulang seperti yang tadi yang saya sudah sampaikan. Kemudian kalau dari bahan alam itu berupa ranting, biji-bijian, dan daun-daunan. Kalau mainan berupa buatan pabrik seperti Lego, mobil-mobilan, mainan itu yang terbuat dari buatan pabrik. Di mana aku bisa bermain? Bisa di ruang keluarga, bisa di tempat tidur, bisa di dapur, bisa di halaman rumah, di ruang makan, bahkan dapat di kamar mandi. Kemudian contoh kegiatan bermain di rumah, ini ada berbagai macam, dari batu-batuan, dari telur ya yang diapungkan, kemudian air. Baik, cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Intan Purwanti untuk pemaparan materinya. Kepada Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan. Untuk link absensi silakan sudah saya share kembali di room chat. Nah, silahkan yang mau bertanya. Nah, mungkin sekarang bertanya Bu Intan. Baik, silakan Ibu. Ya, tadi Bu Intan menyampaikan bahwa ada berbagai macam permainan, baik itu permainan alam maupun permainan yang dibuat dari pabrik. Nah, sekarang itu kan banyak sekali media permainan ya buat anak-anak, terutama untuk segi mengasah keterampilan afektif juga untuk anak. Kira-kira menurut Bu Intan untuk anak usia dini dari usia 1 sampai 5 tahun itu yang paling efektif, karena kan sekarang banyak sekali yang orang tua ingin anaknya 1 sampai 5 tahun udah bisa membaca, udah bisa menulis. Jadi sehingga permainannya menuntut mereka untuk berhitung, kemudian belajar huruf-huruf yang sudah bentuknya ABC gitu ya. Dan kira-kira sebenarnya lebih ideal untuk anak di bawah 5 tahun itu permainannya dalam bentuk apa ya Bu Intan? Baik, terima kasih Bu Sri. Saya coba jawab. Kalau dalam bentuk apa, itu yang pastinya kalau kita mengajarkan kepada anak usia dini, itu pasti harus dalam lingkup bermain. Jadi beda halnya dengan anak SD harus ke buku atau langsung ke pensil ya. Jadi kalau khusus untuk anak usia dini itu harus dalam bentuk bermain. Contohnya
dalam batu-batuan itu kan bahan alam. Kita punya batu warna, batu-batuan banyak jenisnya batu-batuan, ada yang warna-warni juga. Di situ kita bisa mengajarkan anak untuk huruf, untuk angka, bisa dibentuk-bentuk menjadi angka, menjadi nama. Di situ kalau kita berbeda dengan kalau kita hanya sekedar beri buku kemudian suruh menulis sebanyak-banyaknya 1, 2, 3. Nah itu berbeda halnya, karena kalau seperti itu nanti dia lama kelamaan akan merasa bosan. Ya, dia pasti akan pintar di kelas awal, yaitu 1, 2, 3 itu dia akan prestasinya akan naik. Tapi nanti setelah 4, 5, 6 ke atas dia akan turun. Karena apa? Karena terjadinya kebosanan. Jadi ketemu buku gitu ya, langsung kita saja bosan, apalagi anak usia dini. Jadi alangkah baiknya pada anak usia dini itu kita mengajarkan calistung dengan cara yang bermain. Halnya bisa apa saja, bisa dengan ranting, bisa dengan kita menyusun bantal, kita boleh juga beli di pabrik ya, itu kayak semacam Lego, nah itu juga bisa kita susun, itu juga bagus karena dia sistem bermain ya. Nah yang penting kalau pembelajaran anak usia dini itu melihat dari segi permainan supaya anak tidak bosan. Seperti itu Bu Sri. Oke, terima kasih Bu Intan. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau bertanya kepada Ibu Intan yang terkait dengan permainan untuk anak usia dini, mangga silahkan. Bu Sri, saya mau bertanya. Boleh? Ya, mangga Bu Sri, silahkan. Ya, terima kasih Bu Sri dan Bu Intan juga. Saya ucapkan terima kasih dengan sesi yang Bu Sri hari ini. Walau dengan keterbatasan Bapak ya, alhamdulillah kita bisa berjalan lancar. Materi ini mengenai permainan untuk anak usia dini. Tadi memang saya baru tahu bermacam-macam jenis permainan itu. Ternyata permainan anak itu ada macamnya ya, ada jenisnya dan diperuntukkan untuk usia berapa saja gitu, itu berbeda-beda. Nah yang saya tanyakan adalah permainan tadi yang disampaikan kan itu memang idealnya ya, yang diterapkan ke anak-anak di bawah usia dini. Dan permainan-permainan yang bisa memancing daya ingat, motorik, dan sikap yang baik dan yang lainnya. Namun masalahnya Bu, di kalangan saat ini ya, baik di lingkungan saya ataupun di lingkungan yang lain, itu anak usia dini itu sudah permainannya itu di rumahnya itu tidak seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Intan mungkin ya. Ada beberapa memang anak yang entah itu orang tuanya terlalu membebaskan ataukah mungkin orang tuanya yang kurang perhatian atau apa, jadi permainannya itu bukan sejenis yang tadi, lebih banyaknya itu. Jadi malah udah pintar main handphone gitu, udah main gadget, itu anak-anak usia dini itu udah mengenal yang seharusnya mungkin tidak seharusnya diperkenalkan ya Bu. Tapi memang realitasnya di lingkungan sekitar saya atau mungkin bisa jadi di lingkungan ibu-ibu juga itu sudah banyak gitu, malah dianggap sebagai hal lumrah gitu, bukan sebagai kata orang dulu yang udah pemali anak kecil nggak boleh main HP gitu karena belum besar atau apa. Ini malah menjadi hal biasa gitu, bahkan orang tuanya pun membiarkan gitu. Nah, kira-kira bagaimana yang Bu untuk bisa menghindari hal seperti ini, karena ini hal seperti ini hanya udah biasa gitu, padahal ini kan cukup berbahaya juga gitu ya bagi anak-anak usia dini. Itu pertanyaannya. Mangga Ibu. Gimana Ibu? Jadi bagaimana cara mengatasinya ya Ibu ya? Ya, cara mengatasinya gimana Bu dengan kenyataan yang seperti ini gitu. Kita kan bingung juga untuk melarang ataupun membolehkan. Ya, baik, terima kasih Bu Siti, saya coba jawab. Memang sekarang anak usia dini itu cenderung ke gadget ya, ke ke handphone.
Karena apa ya? Karena memang dunia kita sudah beralih ke teknologi, dan kita terkadang melupakan hal-hal kecil yang seperti itu. Nah, setelah itu memang dari pola asuh dari orang tuanya juga. Jadi anak-anak biasanya kalau kita pergi ke sebuah acara, supaya anak diam itu pasti dikasih handphone, kasih HP supaya dia diam. Anak usia dini itu kalau sudah dikasih HP pasti diam. Tapi itu sebenarnya kalau kita terlalu banyak memberikan sedikit-sedikit ke handphone, itu akan mengganggu dari segi psikisnya. Jadi dia mudah marah. Kemudian dari segi kesehatan juga kan tidak baik dalam usia anak usia dini itu terlalu banyak menggunakan handphone, juga itu untuk kesehatan juga tidak perbolehkan. Hanya berapa usia, cuma berapa menit saja kita boleh memberikan handphone kepada anak usia dini. Nah, maka dari itu kenapa di sini saya mengambil pentingnya kegiatan bermain itu, karena memang sekarang sedang di menteri kementerian itu sedang di ini kan tentang lospat. Lospat itu barang-barang bekas, barang-barang dari alam. Jadi itu yang sedang digalakkan supaya anak tidak kecanduan oleh gadget, karena memang menurut kesehatan itu sangat berbahaya sekali. Nah, seperti itu caranya. Yang pasti kita harus bekerja sama kepada orang tua, wali murid. Nah, untuk mensosialisasikan pentingnya bermain, seperti halnya dulu kita dulu permainan tradisional itu bahkan sangat bermanfaat sekali buat anak. Nah, seperti itu. Jadi kita harus jadi pentingnya yaitu kerjasama kepada orang tua. Itu intinya dari ini. Jadi orang tua pun kalau di rumah juga harus mengurangi gadget juga. Kita harus memberi pengertian kepada anak usia dini. Insya Allah kita akan bisa merubah hal tersebut. Pastinya tidak instan, begitu. Baik, Bu Siti. Ya, terima kasih Bu Intan jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan setiap orang ya, mudah-mudahan, dan semoga anak-anak kita, anak-anak didik kita bisa mengurangi kecenderungan handphone itu ya Bu, karena memang sangat sulit sekali ternyata ketika kita mengarahkan anak-anak zaman yang saat ini harus bisa bermain dengan permainan tradisional gitu, karena kan handphone itu ternyata ya namanya pegang HP, ternyata kita pegang HP juga. Orang tua kalau kita melarang nanti anaknya jadi ngambek dan sebagainya. Mungkin ini kita harus punya batasan ya Bu, dari sejak dini diterapkan aturan kecil di keluarga gitu agar terbiasa mungkin ya, karena kalau tidak dibiasakan sepertinya untuk menerapkan pendidikan dalam hal permainan itu sangat sulit ya, apalagi dalam lingkungannya yang kuat, ditambahnya banyak anak-anaknya mungkin akan terdorong juga. Mudah-mudahan ini ya bisa menjadi pemahaman bagi setiap orang tua. Ya, terima kasih Ibu jawabannya. Mangga dilanjut kembali. Ada lagi
yang mau ditanyakan kepada Pak Yandri? Selamat datang Pak Yandri sebagai instruktur VCT ini. Tidak ada yang saya tanyakan. Silakan lanjut. Baik, mau saya mengingatkan lagi untuk Bapak Ibu, mangga silakan untuk mengisi presensi yang sudah dibagikan tadi sebagai bukti sudah menghadiri kegiatan ini. Mungkin ada yang mau disampaikan kesimpulan akhir dari Bu Intan, mangga silakan Bu Intan. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri. Jadi pentingnya bermain pada saat anak usia dini itu sangat-sangat penting, karena dengan bermain kita dapat memberikan berbagai ilmu yang dapat kita berikan kepada anak usia dini, dan anak juga tidak merasa bosan dengan hal itu. Jadi kita walaupun dengan calistung pun kita bisa memasukkan yang penting dengan kegiatan-kegiatan bermain. Dan kalau kita memberikan kepada anak usia dini dengan cara bermain, yang pastinya sel-sel otak anak juga akan berkembang dengan baik. Cukup sekian dari saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Intan Purwanti yang sudah memberikan pemaparan menarik hari ini. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan bahwa permainan anak usia dini itu dapat mengembangkan kemampuan skill anak dari segi motorik maupun kognitif anak. Dan tadi Bu Intan sampaikan bahwa ada keterampilan empiri, imajinasi dan kreativitas juga mengajarkan anak untuk bertanya kepada kita orang yang lebih dewasa. Mungkin itu saja kesimpulan kita dari materi hari ini. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Saya kembalikan kepada host acara ini, kepada Mbak Tesya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Intan dan Ibu Intan yang telah memberikan materi kita hari ini. Dan sampai di sini video kita hari ini. Terima kasih kepada instruktur, pembimbing dan para partisipan FCT Batch 7 yang telah bergabung. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.